Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Magofira dengan NIM 20040200108. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data, hubungan penelitian dan statistik, masalah, hipotesis, menentukan sampel, mengumpulkan sampel, menyajikan data, menganalisa data, membuat kesimpulan. Semuanya perlu statistika. Pengertian data. Data bentuk jamak dari kata datum yang artinya keterangan mengenai satu atau beberapa hal. Menurut Donald Cooper, data merupakan kumpulan sejumlah fakta atau kenyataan yang dapat dipercaya kebenarannya sehingga dapat digunakan untuk menarik suatu kesimpulan. Maka dapat disimpulkan data merupakan keterangan atau informasi yang menunjukkan fakta, baik kuantitatif maupun kualitatif, diperoleh dari hasil pengukuran. Hal-hal yang terkait dengan pengumpulan data, elemen, unit terkecil dari objek penelitian, contohnya orang atau karyawan perusahaan, karakteristik, ciri-ciri atau sifat dari elemen, misalnya umur, pendidikan, masa kerja, penghasilan, dan lain-lain. Variabel, nilai karakteristik yang elemen merupakan nilai variabel. Variabel X itu pendidikan, variabel Y itu penghasilan. Populasi, kumpulan dari seluruh elemen, contohnya jumlah karyawan, N sama dengan 300. Sampel, sebagian populasi, N sama dengan 100. Teknik pengumpulan data, yang pertama tes, yang kedua wawancara, terdiri dari tidak struktur dan struktur. Pengamatan terdiri dari tidak langsung dan langsung. Yang keempat angket, terdiri dari tertutup dan terbuka. Yang terakhir dokumentasi, terdiri dari tercetak, tergambar, dan terekam. Berdasarkan jenis cara pengumpulannya, yang pertama pengamatan atau observasi, penelusuran literatur, penggunaan kuesioner atau angket, wawancara atau interview. Yang kedua, berdasarkan banyaknya data yang diambil, yaitu sensus dan sampling. Beberapa contoh angka ringkasan hasil pengolahan data. Yang pertama, keterangan tentang jumlah. Dua, keterangan tentang rata-rata. Yang ketiga, keterangan tentang presentasi. Yang keempat, keterangan tentang rasio. Yang kelima, keterangan tentang range. Prosedur penggunaan tabel dan grafik. Data terbagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif yaitu metode tabel dan metode grafik. Metode grafik terdiri dari grafik batang dan grafik lingkaran. Data kuantitatif terdiri dari metode tabel dan metode grafik. Bentuk penyajian data dari tabel. Tabel merupakan kumpulan angka-angka yang disusun menurut kategori-kategori sehingga memudahkan dalam pembuatan analisis data. Kategori X, jumlah pegawai menurut pendidikan dan masa kerja. Grafik. Grafik merupakan gambar-gambar yang menunjukkan secara visual data berupa angka ataupun simbol yang biasanya berasal dari tabel yang telah dibuat. Jenis data. Jenis data yang biasanya disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Cross-section data adalah data yang dikumpulkan pada suatu waktu tertentu. Yang kedua, data berkala adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Contoh, grafik pengembangan seluruh hasil penjualan PT Sinar Sakti menurut jenis barang dari 2001 sampai dengan 2007. Jenis barang A pada tahun 2001 lebih tinggi daripada jenis barang B dan C. Begitupun juga dari tahun 2002 sampai 2007. Jenis barang A semakin meningkat dibanding jenis barang B dan C. Dan dapat disimpulkan bahwa penjualan barang yang tertinggi adalah jenis barang A. One way table adalah tabel yang memuat keterangan satu hal atau satu karakteristik saja, misalnya data personalia, jumlah menurut,
A. Pendidikan, B. Masa kerja, C. Umur, D. Golongan, dan sebagainya. Contoh, produksi kayu hutan menurut jenis produk 1996 atau 1997. Jenisnya kayu bulat, banyaknya 26.069, kayu gergajian 3.427, kayu lapis 10.948, jadi jumlah keseluruhannya yaitu 40.444. Two-way table adalah tabel yang menunjukkan hubungan dua hal atau dua karakteristik. Misalnya, data personalia menurut masa kerja dan pendidikan, masa kerja dan golongan, agama dan pendidikan. Contohnya, jumlah mahasiswa Universitas Persada Jakarta menurut Fakultas dan Agama 2099. Fakultas Ekonomi yang beragama Katolik 266, yang bukan beragama Katolik 292, jadi jumlah keseluruhannya 558. Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan yang beragama Katolik 72, yang bukan Katolik 68, jadi jumlahnya 140. Fakultas Ilmu Pasti yang beragama Katolik 108, bukan Katolik 88, jadi jumlahnya 196. Fakultas Teknik yang beragama Katolik 150, yang bukan Katolik 162, jadi jumlahnya 312. Fakultas Hukum berjumlah yang beragama Katolik berjumlah 55, bukan Katolik 65, jadi jumlahnya 120. Fakultas Kedokteran yang beragama Katolik 273, bukan Katolik 186, jumlahnya 459. Jumlah keseluruhan yang beragama Katolik yaitu 924, yang bukan beragama Katolik 861. Jumlah keseluruhan siswa 1785. Three-way table adalah tabel yang menunjukkan hubungan tiga hal atau tiga karakteristik. Misalnya, data personalia menurut masa kerja, pendidikan, dan golongan, masa kerja, umur, serta golongan. Bentuk grafik garis atau line chart, grafik batangan atau balok, bar chart atau histogram, grafik lingkaran atau pie chart, grafik gambar atau piktogram, grafik berupa peta atau kartogram. Single line chart adalah grafik yang terdiri dari satu garis untuk menggambarkan perkembangan tren dari suatu karakteristik. Single bar chart adalah grafik yang terdiri dari satu atau batang balok untuk menggambarkan perkembangan suatu hal atau kejadian. Single pie chart adalah pie chart yang terdiri dari satu buah lingkaran. Piktogram chart adalah grafik yang disajikan dalam bentuk gambar. Analisis data, langkah-langkah dalam analisis data kuantitatif yaitu data coding, data entering, data cleaning, data output, data analyzing. Pengkodean data atau data coding. Proses penyusunan secara sistematis data mentah yang terdapat dalam kuesioner ke dalam mesin pengolahan data semisal SPSS. Contoh, variabel jenis kelamin, kode 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan. Variabel jenis pekerjaan, 1 TNI, 2 PNS, 3 karyawan, 4 dosen. Pemindahan data ke komputer. Kegiatan memindahkan data yang telah diubah menjadi kode atau data coding ke dalam mesin pengolah data, dipindahkan ke program pengolah data seperti SPSS, Mintap, SAS, dan sebagainya. Pembersihan data atau data cleaning, kegiatan untuk memastikan bahwa seluruh data yang telah dimasukkan ke dalam mesin pengolah data sudah sesuai dengan keadaan sebenarnya. Data cleaning harus dilakukan dengan teliti agar data dapat diolah dengan mesin pengolah data sehingga mendapatkan data valid.
Data output, data univariat, analisis satu variabel dalam bentuk tabel dan grafik, ukuran pemusatan, mean, median, modus, ukuran persebaran, range, standar deviasi, dan ragam. Data bivariat, analisis data variabel, tabulasi silang, uji statistik chi-square, lambda, dan sebagainya. Data multivariat, analisis lebih dari dua variabel. Analisis bivariat, tabulasi silang atau crosstab, variabel independen atau presentasi, variabel dependen atau interpretasi, terbagi menjadi presentase, baris, kolom, dan total. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.